Bertemu lagi dengan saya untuk membicarakan tahapan merencana pembangunan bagian 1. Kalau kita melihat perdesaan, rasanya banyak juga persoalan yang harus dihadapi masyarakat perdesaan, meskipun kadang kita senang melihat bagaimana lingkungan alamiah tetap menjadi asri dijaga di perdesaan. Kita temui juga kadang-kadang jalan berlumpur. Kita temui juga tidak mudah mengumpulkan produk-produk pertanian. Setelah terkumpul, kita juga tahu kadang tidak mudah untuk mengolahnya atau mendistribusikannya ke pasar. Jadi urusan-urusan ekonomi pun berkenaan dengan urusan-urusan infrastruktur, moda transportasi, jalur komunikasi, permodalan maupun keterampilan. Tetapi kekuatan mereka guyup, mau berbagi, sukarela, ada kepemimpinan, mendorong terjadinya upaya-upaya perbaikan di perdesaan. Selain daripada itu, desa juga tidak rentan dari adanya masalah sosial budaya. Misalnya, ada juga pelayanan umum di perdesaan justru mengganggu kegiatan masyarakat desa. Misalnya, dibukanya fasilitas posyandu bersamaan dengan saat ketika ibu-ibu sedang memanen padi. Kadang rasa nyaman, aman, sehat, dan tenang itu terusik karena banyaknya kegiatan dari masyarakat yang datang ke desa itu apabila desa itu dicanangkan sebagai desa wisata. Juga terjadi perbedaan mencolok antara yang mampu dan tidak mampu, antara mereka yang berhasil menjadi wirausaha dan yang tidak berhasil. Sehingga desa perekonomian kadang menunjukkan perbedaan tersebut. Belum lagi perseteruan antar warga, bahkan perseteruan antara suami istri ketika sebuah desa di mana para istri menjadi pekerja migran. Tapi tidak mudah menggali permasalahan di desa, mengingat kalau kita buka data profil desa yang dikeluarkan desa setiap tahun, data itu mewakili kejadian 1 tahun penuh dengan cara-cara pengumpulan data tertentu. Padahal sifat dari realitas yang ada di perdesaan tidak bisa diklasterkan, digabung menjadi suatu permasalahan yang bisa berlaku untuk 1 tahun. Oleh karena itu, kadangkala beberapa metode pengumpulan data dan analisis menjadi spesifik dikembangkan untuk perdesaan. Contoh di sini adalah participatory rural appraisal, di mana mereka menggali kondisi desa, menganalisis bahkan merencana dengan melakukan partisipasi warga. Keterlibatan komunitas ini dimulai sebagai satu buah komitmen dari mengumpulkan informasi, mengintervensi, melaksanakan, bahkan memonitoring. Data-data informasi yang dikumpulkan tentu saja harus bersifat kasat mata atau fisik, bisa diamati. Karena itu, kalau Anda melihat data secara peta seperti ini, Anda bisa lakukan geotagging, melihat pada fotonya untuk menunjukkan keadaan pada saat itu. Masalah infrastruktur juga bisa digeotaggingkan untuk menunjukkan karakteristik infrastruktur perdesaan. Masalah keamanan seperti pos jaga, jalur yang aman atau tidak nyaman, jalur kriminal juga bisa digambarkan dalam bentuk geotagging seperti ini. Ada permasalahan lain yang cukup tinggi di perdesaan, yaitu angka kematian ibu melahirkan, wabah penyakit yang sukar diselesaikan karena terbatasnya biasanya fasilitas kesehatan, dan yang terakhir, tingkat kemiskinan di perdesaan yang seringkali lebih tinggi daripada di perkotaan. Seperti ini tidak bisa ditunjukkan hanya dengan foto. Kita memerlukan data statistik untuk mendukung apa yang terjadi pada persoalan di atas. Jika tidak ada peta atau data yang handal, kadang-kadang kita harus membuatnya sendiri, menggunakan kemampuan menggambar kita. Karena itu, gambar di kanan menunjukkan bagaimana sebuah peta desa dibuat dengan satu gambaran yang cukup sederhana, tetapi bisa mewakili, bisa menjelaskan kepada kita kondisi peta di desa tersebut. Ini salah satu hasil dari PRA, Participatory Rural Appraisal. Yang sebelah kiri yang disebut sebagai transek, di mana warga menelusuri daerah mana yang produktivitasnya tinggi, mana yang produktivitas menurun, dan mana yang harus dipelihara tanpa dipaksakan punya produktivitas yang tinggi.
Gambar di kanan adalah seasonal diagram atau diagram musiman yang menunjukkan tiap bulan apa yang terjadi. April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Maret. Di sini ditunjukkan kapan ada hujan, kapan tanaman ditanam, kapan terjadi migrasi, kapan harus bayar hutang, kapan harus membagi-bagi pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan kapan timbul wabah penyakit. Dengan demikian, secara 1 tahun kita punya karakteristik untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan musimnya. Bentuk lain dari peta juga disebut social map atau pemetaan sosial yang menunjukkan di mana rumah, di mana masjid, di mana kantor, dan di mana sekolahan. Alat-alat yang digunakan dalam PRA untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis paling tidak seperti ini. Ada transect, ada trend, ada diagram Venn, ada kalender musiman, ada FGD, pertemuan masyarakat, dan pemeringkatan. Tapi Anda boleh menggunakan data-data dari cara pencarian data yang lain seperti pemetaan, wawancara, maupun alat-alat etnografi. Memahami karakteristik data di perdesaan adalah seperti ini. Sebetulnya desa ini seperti gajah, tapi kita merabanya sebagian saja. Jadi kalau yang buntut, meraba buntut, maka merasakan desa itu kecil sekali. Yang meraba tulangnya merasakan desa itu keras. Yang meraba kakinya rasanya desa itu lebar, dan seterusnya.